Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Shalom adik-adik. Semua pasti sukacita ya, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap hari juga harinya Tuhan sih, tetapi hari Minggu adalah hari spesial di mana kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Nah adik-adik, di hari yang cerah ini ya, kita harus penuh dengan sukacita karena kita mau apa adik-adik? Benar, kita mau memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita mau dengar-dengaran firman Tuhan loh. Oke, kita persiapkan hati kita ya adik-adik ya. Kita mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah, untuk hari yang bahagia ini Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau bersukaria Tuhan, karena hari ini adalah hari yang diciptakan Tuhan. Karena kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berikan hati kami yang dengar-dengaran, yang selalu happy Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria.
Nah adik-adik, tadi kita sudah bersuka cita ya, sudah nyanyi, sudah menyembah Tuhan. Nah, saatnya adik-adik kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Bagaimana sikap kita kalau mau mendengar firman Tuhan? Ya, kita harus mendengar firman Tuhan dengan serius adik-adik, gak main-main ya adik-adik. Oke, yuk kita lipat tangan dan tutup mata lagi ya. Tuhan Yesus, kami sungguh suka cita Tuhan karena kami hari ini boleh bernyanyi, boleh menyembah Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak yang taat dengar-dengaran firman-Mu, agar kami boleh mengerti isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayu, sudah sampai belum sih? Kok lama banget nih? Aku udah capek nih jalan terus. Lulu, sabar sedikit, belum sampai. Aduh, kalau tahu gini, tadi mendingan aku naik angkot aja deh. Aduh, capek banget deh. Lagi panas terik begini. Lulu, sabar Lulu. Kita sambil jalan, kita sambil cerita yuk. Ngomong-ngomong Lulu, apa yang kita lakukan sekarang ini sama loh seperti cerita di Alkitab. Oh ya, cerita apa? Mau denger nggak? Mau dong. Oke, aku cerita, kita sambil jalan ya Lulu. Oke, gitu dong biar kita nggak bosen. Oke. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, tadi adik-adik sudah menonton ya cerita tentang dua murid Yesus ya yang sedang berjalan ke kota Emmaus lalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak? Kedua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus itu sebenarnya mereka dalam keadaan sedih, adik-adik. Kenapa sedih? Karena dia berharap bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka, Yesus sebagai Mesias yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kenyataannya Yesus pun mati di kayu salib. Mereka sedih, mereka putus asa. Nah, karena mereka putus asa, akhirnya mereka memutuskan pulang kampung, adik-adik. Sama seperti saat ini ya, Lebaran pada pulang kampung. Nah, adik-adik, dua murid Yesus ini karena dia terlalu sedih, sangat kecewa, dia pulang ke kampung halamannya. Nah, tahu nggak adik-adik, dari Yerusalem ke Emmaus jaraknya berapa? Wah, jauh sekali adik-adik. Kalau dilihat dari peta ya, sekitar 11 kilo adik-adik. Nah, ketika dari Yerusalem ke Emmaus, mereka nggak seperti kita kalau mau pergi ke mana kita tinggal naik angkot atau kita naik motor. Tetapi di zaman Yesus adik-adik nggak ada tuh motor, mobil, nggak ada adik-adik. Adanya hanya jalan kaki adik-adik. Wah, bisa kebayang ya jauhnya, sangat jauh ya. Nah, ketika dua murid Yesus ini hendak pulang kampung ke kota Emmaus, mereka menghabiskan waktunya supaya nggak bosan gitu ya di jalan. Mereka bercakap-cakap ya bersama dengan kedua orang itu, bercakap-cakap ya. Dia bercakap-cakap tentang kejadian yang terjadi di Yerusalem, yaitu kejadian ketika Yesus disalibkan, wafat adik-adik. Nah, ketika mereka sedang berjalan ke kota Emmaus, tiba-tiba datanglah Yesus. Tetapi mereka nggak mengenal Tuhan Yesus karena mereka sedang sedih, sangat kecewa. Ya, ketika mereka sedang berjalan, mereka berbicara dengan Tuhan Yesus, mereka belum kenal adik-adik. Nah, ketika mereka sampai di Emmaus, kedua temannya ini, kedua muridnya Yesus ini mengajak Yesus untuk, ayo Tuhan, kita mampir ke rumah saya, kita makan, ya. Nah, ketika Yesus masuk ya dijamu makan oleh kedua muridnya itu, Yesus melakukan apa yang dilakukan Yesus waktu itu. Ingat enggak? Iya adik-adik, ya Yesus melakukan seperti yang dilakukan Yesus ketika perjamuan malam terakhir. Ya, Yesus mengangkat roti, dia berdoa, dia mengucap syukur dan membagi-bagikan roti. Nah, seketika itu kedua murid Yesus itu pun sadar, wah, ternyata Tuhan Yesus yang bersama dengan mereka. Nah, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, wah, happy banget, sangat happy adik-adik. Ya, dia suka cita sekali karena ternyata orang yang bersama dengan mereka tadi itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik maupun Kalisa ya, kalau kita dalam keadaan sedih sama seperti dua murid Yesus itu, apa yang harus kita lakukan?
Kita harus berdoa adik-adik, minta Tuhan hibur kita ya, karena damai sukacita ya itu hanya ada pada Tuhan Yesus ya, yang memberi damai sukacita itu hanya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau kita sedih kita harus ingat sama Tuhan, kita berdoa adik-adik ya, minta Tuhan hibur kita. Tetapi jangan hanya cuman sedih doang ya adik-adik, tetapi dalam keadaan happy ya, dalam keadaan sukacita pun kita harus ngapain? Mengucap syukur selalu ya, mengucap syukur selalu dalam keadaan apapun, karena Tuhan selalu menemani kita, nggak pernah Dia tinggalin kita. Sama seperti dua murid Yesus ya, Yesus itu hadir ketika mereka sedih. Adik-adik, oleh karena itu kita harus apa adik-adik? Senantiasa berdoa ya, dalam keadaan apapun dalam hidup kita, kita berdoa. Mungkin adik-adik sedih, berdoa. Adik-adik happy, senang, berdoa. Adik-adik sedang menangis, berdoa. Adik-adik sedang bersukacita, berdoa. Apapun keadaan kalian saat ini, jangan lupa ya adik-adik, kita berdoa ya. Kita selalu mengucap syukur, selalu sukacita. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berdoa Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami tidak lupa berdoa. Kami tidak lupa mengucap syukur. Kami tidak lupa bersukacita. Ajar kami Tuhan selalu happy Tuhan, selalu mengucap syukur selalu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Bye.